Oke, teman-teman, sesuatu yang gila baru aja terjadi di pasar logam mulia. Kita semua lihat kan rally epic yang bikin semua orang melongo? Nah, tiba-tiba semuanya berbalik arah. Brutal banget. Coba lihat angka ini, minus 25%. Ini bukan koreksi biasa ya. Ini adalah kejatuhan satu hari terbesar dalam sejarah perak. Bayangin, kehancuran total cuma dalam hitungan jam. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya menyebabkan pembantaian ini? Jelas ini bukan cuma orang jualan buat ambil untung kan? Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik ini. Nah, di sini kita akan bedah bareng-bareng anatomi dari kejatuhan ini. Oke, ini agenda kita untuk memecahkan misteri ini. Pertama, kita bongkar 4 faktor yang jadi badai sempurnanya. Terus, kita lihat kira-kira emas dan perak bakal kemana. Dan yang paling penting, gimana strategi kita setelah ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ingat ya, kejatuhan sedalam ini tuh hampir nggak mungkin penyebabnya cuma satu. Ini yang namanya perfect storm, badai sempurna. Gabungan dari 4 kekuatan besar yang tabrakan di waktu yang bersamaan. Nah, ini dia nih, 4 biang keladinya. Pertama, pasar yang udah kepenuhan. Kedua, ada kejutan kebijakan moneter. Ketiga, likuidasi paksa dari pemain kakap. Dan terakhir, sentimen geopolitik yang ternyata udah basi. Yuk, kita kupas satu-satu. Faktor pertama, ya posisinya udah terlalu rame. Bayangin aja sebuah perahu, terus semua penumpangnya ngumpul di satu sisi. Kalau ada ombak dikit, apa yang terjadi? Oleng kan? Nah, itulah yang terjadi sama emas dan perak. Semua orang beli karena ikut-ikutan, karena euforia, bukan lagi lihat fundamentalnya. Jadi pas ada guncangan dikit aja, semuanya panik, rebutan mau keluar lewat pintu yang sama, jadilah longsor. Kutipan dari Ole Hansen ini pas banget. Volatilitas memakan dirinya sendiri. Maksudnya apa? Ya ini, jadi lingkaran setan. Ada yang jual, harga turun, yang lain jadi panik, ikut jual, harga makin turun. Parahnya lagi, pas harga mulai anjlok, big boys yang biasanya nampung malah minggir dulu. Likuiditas jadi kering rontang. Hasilnya, harga terjun bebas, lebih cepat dan lebih dalam. Oke, sekarang faktor kedua. Nah, ini bisa dibilang pemicu utamanya. Kejutan dari The Fed. Atau orang nyebutnya efek Walsh. Jadi, tiba-tiba muncul nama Kevin Walsh sebagai kandidat ketua The Fed. Dan ini benar-benar bikin pasar kaget. Kenapa sepenting itu? Gini, si Walsh ini terkenal hawkish, artinya dia pro kebijakan ketat, yang ujung-ujungnya bikin dolar Amerika menguat. Pasar langsung panik. Kenapa? Karena banyak banget spekulan yang pasang posisi jual dolar. Mereka ngarep dolar bakal melemah. Begitu dengar nama Walsh, mereka langsung kocar-kacir, buru-buru beli dolar buat nutupin posisi mereka. Aksi borong dolar ini bikin nilainya meroket. Dan kita semua tahu kan, dolar yang super kuat itu racun buat emas. Faktor ketiga ini yang menjelaskan kenapa jatuhnya bisa sebrutal itu. Likuidasi paksa. Coba deh pikir, perak anjlok 25% sehari. Itu bukan investor retail kayak kita yang panik jual. Nggak mungkin. Skalanya jauh lebih masif. Ini tuh hedge funds, institusi besar yang main pakai leverage gede. Begitu harga turun dikit, mereka kena margin call. Brokernya maksa mereka jual saat itu juga, berapapun harganya, buat nutup kerugian. Ya udah longsor. Dan ini ngingetin kita lagi sama satu pepatah lama di pasar yang selalu terbukti. Perak itu emas yang dikasih leverage. Maksudnya, gerakannya itu selalu lebih liar, lebih diperkuat. Kalau lagi naik, naiknya kencang banget. Tapi kalau lagi turun, ya kayak sekarang ini, jauh lebih menyakitkan. Faktor terakhir, soal geopolitik. Mungkin ada yang mikir, loh kan dunia lagi kacau balau, harusnya emas naik dong. Bener, tapi masalahnya, semua berita jelek itu udah priced in. Pasar udah memperhitungkan semua itu. Pasar itu kan selalu mikir ke depan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa yang terjadi sekarang, tapi oke, what's next? Kejutan apa lagi? Nah, pas momen itu terjadi, jawabannya adalah nggak ada. Bensin buat rally-nya udah habis. Oke, cukup soal otopsinya. Kita udah tahu kenapa ini bisa terjadi. Sekarang yang lebih penting, kita lihat ke depan. Jadi emas ini mau kemana habis ini? Ada 3 skenario utama yang perlu kita pantau. Nah, kalau ditanya probabilitasnya, skenario yang paling mungkin, sekitar 50% kemungkinannya, adalah kita bakal masuk fase konsolidasi yang panjang dan bergejolak. Artinya apa? Ya siap-siap aja pasar bakal gerak naik turun di rentang harga tertentu, kayak nggak ada arah yang jelas gitu untuk beberapa waktu ke depan. Sekarang kita lihat syaratnya. Skenario bullish, di mana harga balik lagi naik kenceng, itu cuma bakal kejadian kalau ada eskalasi geopolitik baru yang benar-benar gede atau ekonomi Amerika ambruk total.
Nah, skenario dasarnya ya itu tadi, kita bakal berantem di zona harga yang alot. Skenario terburuknya, kalau dolar makin perkasa dan imbal hasil obligasi naik terus, ya jangan kaget kalau emas turun lagi lebih dalam. Oke, itu soal emas. Kalau menurut Anda prospek emas aja udah rumit, tunggu dulu. Jalur buat perak ini jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena perak ini unik. Dia punya dua jiwa, dua kepribadian yang saling bertolak belakang. Di satu sisi dia itu logam industri, penting banget buat manufaktur, buat teknologi. Tapi di sisi lain, dia ini anak nakalnya pasar logam mulia, favoritnya para spekulan yang suka high risk high return. Nah, pas pasar lagi panik, lagi risk off, semua orang mau mengurangi resiko, jiwa spekulatifnya inilah yang dihajar duluan, paling pertama dan paling parah. Jadi, apa artinya buat perak ke depan? Pertama, siap-siap sama volatilitas yang super gila. Bakal banyak banget rally palsu. Kelihatannya mau naik, ternyata cuma jebakan bull trap. Pantau terus level psikologis krusial di 75 sampai 80 dolar. Kalau level ini sampai jebol, ya jangan kaget kalau kita lihat harga yang jauh lebih rendah. Nah, ada satu nasihat yang menurut saya pas banget buat kondisi perak sekarang. Jangan dinikahin, pacarin aja, tapi pakai stop loss yang ketat. Keren kan? Ini benar-benar merangkum semuanya. Kita harus lincah, jangan baper, jangan terikat secara emosional, dan yang paling penting, selalu pasang pengaman. Oke, kita udah bahas kenapanya, udah bahas kemananya, sekarang pertanyaan paling penting, terus saya harus gimana? Nah, jawabannya ini beda-beda, tergantung Anda ini siapa, seorang trader atau seorang investor. Kalau Anda trader jangka pendek, pesannya cuma satu. Jangan coba-coba nangkep pisau jatuh, jangan jadi pahlawan. Tunggu badainya reda dulu. Nah, kalau Anda investor jangka panjang, ceritanya beda. Fundamental emas sebagai asuransi kekayaan itu nggak berubah, tapi cara masuknya yang harus pintar. Cicil, masuk bertahap, jangan pernah all in sekaligus. Dan yang paling penting, jujur sama diri sendiri. Siap nggak mentalnya lihat portofolio merah dalam? Kalau nggak, ya lebih baik jangan. Oke, sebagai penutup, mari kita ambil hikmahnya. Ada pelajaran yang sangat berharga, meskipun pahit, dari semua kejadian ini. Ada analogi bagus banget yang bilang pasar bullish itu kayak bernapas. Ada momen kita tarik napas, itu pas rally. Dan pasti ada momen kita hembuskan napas, itu pas koreksi. Nah, yang baru aja kita lihat ini adalah pasar yang lagi menghembuskan napasnya kenceng banget. Jadi ingat, koreksi itu bukan akhir dunia. Itu bagian yang sehat, bagian yang normal dari sebuah siklus. Pada akhirnya, pelajaran abadi dari sini adalah semua yang naiknya terlalu cepat, terlalu vertikal, pasti akan turun lagi untuk ngetes mental para pemegangnya. Jadi mungkin bukan pasarnya yang kejam, tapi ekspektasi kita sendiri yang kadang terlalu ceroboh, terlalu serakah. Coba deh direnungkan. Itu aja dari saya kali ini.